Selamat datang di dunia mitos, tempat di mana cerita horor, mitos, dan misteri menyatu jadi satu. Belum subscribe? Yuk tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya, biar kamu gak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Terima kasih buat kamu yang udah subscribe. Dukunganmu bikin dunia mitos terus hidup. Atau mungkin gak pernah mati. Siap merinding? Yuk mulai kisahnya. Setiap sekolah punya cerita misterinya masing-masing. Tapi tidak ada yang seaneh SDN Widara Jaya 03. Di sekolah itu ada satu kamar mandi di ujung koridor yang selalu terkunci. Tidak ada yang berani memakainya. Guru-guru bilang itu hanya gudang lama, tapi para murid menyebutnya kamar mandi terakhir. Nanda, murid kelas 6 yang terkenal pemberani, penasaran dengan semua larangan itu. Suatu siang, ketika semua orang ke lapangan, ia menyelinap ke lorong belakang. Kamar mandi itu, pintunya sedikit terbuka. Begitu Nanda mendekat, terdengar suara keran menetes. Tapi yang aneh, iramanya seperti bisikan. Saat dia mendorong pintu, tidak ada siapa-siapa. Tapi cermin besar di dalamnya berkabut, dan di atasnya tertulis dengan air, "Bukan giliranmu." Nanda kabur, wajahnya pucat. Tapi sejak hari itu, ia tidak bisa tidur. Tiap malam, ia mendengar suara tetesan air dari dalam lemari bajunya. Beberapa hari kemudian, teman sekelas Nanda bernama Rehan menghilang. Ia terakhir terlihat masuk ke toilet sebelah ruang guru. Tapi CCTV sekolah rusak hari itu. Tak lama setelahnya, Tiara, siswi pendiam, juga hilang. Sama, masuk ke kamar mandi, tidak pernah keluar. Warga mulai resah. Para orang tua datang ke sekolah, tapi kepala sekolah menolak membuka ruang terlarang itu. Ia hanya bilang, "Semua baik-baik saja. Jangan percaya cerita anak-anak." Tapi malam harinya, Sapam sekolah, Pak Imran, merekam suara aneh dari lorong belakang. Rekamannya hanya berdurasi 14 detik, dan isinya hanya suara satu lagi. Lalu satu lagi. Sampai cukup. Nanda tidak tahan. Ia kembali ke sekolah malam-malam, membawa HP untuk merekam. Ia menyusup masuk lewat jendela kelas dan berjalan pelan menuju kamar mandi itu. Pintu masih tertutup rapat, tapi lantainya basah dan ada bekas kaki kecil menjejak keluar. Saat ia menyalakan flashlight, muncul bayangan hitam besar di ujung lorong, tidak bergerak, hanya berdiri. Lalu, pintu kamar mandi itu terbuka sendiri dengan suara decit memekakkan telinga. Nanda gemetar, tapi ia melangkah masuk. Di dalam kamar mandi gelap itu, ia melihat Rehan dan Tiara berdiri mematung. Tubuh mereka basah kuyup, mata kosong. Di belakang mereka dari dalam lubang got, muncul tangan hitam yang melambai ke arah Nanda. Ia berbalik, tapi pintu menutup sendiri. Pagi harinya, ruang kamar mandi itu ditemukan kosong lagi. Tapi di cermin besar, kini tertulis, "Tumbal sudah cukup untuk sekarang." Nanda tidak pernah ditemukan. Tapi di depan pintu kamar mandi itu, ada jejak kakinya. Berhenti tepat di depan cermin. Dan sejak hari itu,
suara tetesan air dari dalam kamar mandi tak pernah terdengar lagi. Sampai semester baru dimulai. Hari pertama tahun ajaran baru. Seorang murid pindahan bernama Saka duduk sendirian di bangku belakang. Ia tampak pendiam, selalu menunduk dan hanya bicara seperlunya. Saat guru memperkenalkan ruang-ruang sekolah, tiba-tiba Saka menunjuk ke ujung lorong dan bertanya, "Kenapa kamar mandi itu dikunci, Bu?" "Tapi saya lihat ada anak cewek manggil saya dari dalam tadi pagi." Seluruh kelas terdiam. Malamnya, penjaga sekolah baru mendengar suara anak-anak tertawa dari lorong belakang. Ia curiga ada siswa yang diam-diam tinggal di sekolah. Tapi ketika ia datang dengan senter, lorong itu kosong. Yang membuatnya merinding, suara tawa anak-anak itu masih terdengar, tapi kini berasal dari dalam dinding. Saka makin sering bicara sendiri. Ia mengaku setiap malam didatangi teman baru di mimpinya. Teman itu punya rambut panjang, tapi wajahnya hanya lubang gelap. Ia mengajaknya bermain di dalam air. Guru wali kelas memanggil orang tua Saka, tapi saat ibunya datang, ia ketakutan. "Ibu nggak ngerti, Bu. Saka itu seharusnya nggak bisa jalan. Ia lumpuh sejak kecil, tapi sekarang dia bisa lari-lari. Dan dia bilang, yang di bawah sudah ngajarin cara jalan." Kepala sekolah akhirnya mengaku kepada salah satu guru senior bahwa di bawah kamar mandi terlarang dulu pernah ditemukan terowongan tua peninggalan zaman penjajahan, digunakan sebagai tempat hukuman dan penyiksaan. Tapi sejak pertama kali ditemukan, tiap orang yang masuk ke sana hilang atau menjadi gila. Maka ruangan itu disegel. Namun mereka tak sadar, segel fisik bukan cukup, karena yang tinggal di bawah tidak butuh pintu untuk keluar. 3 hari sebelum ulang tahun sekolah, Saka kembali hilang. CCTV menangkap sesuatu aneh. Rekaman menunjukkan Saka berjalan ke lorong belakang, diikuti oleh 3 bayangan anak kecil yang tidak pernah terdaftar sebagai siswa. Rekaman berakhir saat pintu kamar mandi terbuka dan keempat bayangan itu masuk. Keesokan harinya, kamar mandi ditemukan basah kembali dan di cermin ada tulisan, "Belum cukup." Dan tepat di lantai ada coretan kecil dari kuku. Kamar mandi ini tidak pernah benar-benar kosong. Seminggu setelah hilangnya Saka, seorang guru muda bernama Butia mencoba masuk ke kamar mandi dengan niat menyucikan tempat itu. Ia membawa air doa dan tilawah, tapi begitu ia berdiri di depan cermin, bayangannya tidak mengikuti gerak tubuhnya. Cermin itu tidak memantulkan dunia yang sama. Di dalam cermin, ia melihat kamar mandi penuh air setinggi lutut, dinding berlumur darah, dan puluhan anak kecil berdiri diam menghadap tembok. Salah satunya adalah Nanda. Matanya menatap Butia dari balik cermin dan mengangguk pelan. Lalu, tangan Butia sendiri bergerak tanpa ia sadari, mencakar wajahnya sendiri. Ia pingsan di tempat. Sejak hari itu, Butia tidak pernah bicara lagi. Petugas kebersihan baru menemukan air menggenang di seluruh koridor belakang, walau cuaca kering. Saat ia membuka lubang got di depan kamar mandi, tak ada air di dalamnya. Tapi terdengar suara seperti tangisan ratusan anak-anak dari dasar yang jauh, sangat jauh. Suara itu berkata bersamaan, "Buka, buka, buka." Dan dari kegelapan dalam got, sepasang mata terbuka
perlahan. Cerita ini belum berakhir. Karena kamar mandi terakhir bukan cuma pintu, tapi peringatan bahwa setiap sekolah menyimpan rahasia dan tidak semua murid pernah benar-benar lulus. 2 hari setelah insiden lubang got, seorang teknisi sekolah yang ditugaskan mengecek pipa bawah tanah tidak kembali ke rumah. Istrinya melapor ke polisi, tapi tidak ditemukan jejaknya sama sekali. Namun, di depan kamar mandi itu muncul satu sepatu bot miliknya, basah dan mengeluarkan bau anyir. Malamnya, seorang siswa kelas 3 yang sedang menginap diam-diam di sekolah karena dihukum guru mendengar suara anak-anak menyanyi lagu anak-anak terbalik. Naik kereta malam-malam ke kamar mandi terakhir. Kalau kamu tidak bisa pulang, kamu tinggal selamanya. Ia ditemukan pagi harinya, bersembunyi di bawah meja guru. Tubuhnya menggigil tanpa suara. Di telinganya ada bekas jari hitam, 3 jari. Beberapa guru mulai melaporkan hal aneh. Salah satunya melihat bayangan anak kecil di koridor, padahal tidak ada siapa-siapa. Bayangan itu menempel di tembok, tapi bergerak sendiri. Di ruang UKS, kamera CCTV merekam bayangan seorang anak berdiri di samping ranjang, meski ruangan kosong. Bayangan itu menghilang dan kembali muncul di depan kamar mandi. Kepala sekolah akhirnya memutuskan untuk menutup seluruh area lorong belakang. Tapi malam itu, pagar kawat berduri yang dipasang ditemukan meleleh seperti dibakar dari dalam. Bu Dewi, guru matematika, menemukan ada coretan di papan tulis kelas 6. Tulisan yang tidak bisa dihapus, meskipun papan dibersihkan berkali-kali. Tulisannya, "Jika ingin pintunya tertutup, beri kami penutup." Tak lama kemudian, salah satu siswa, Fadli, menghilang saat jam olahraga. Teman-temannya bersaksi melihat ia masuk ke toilet, lalu tidak pernah keluar. Ketika guru mencoba membuka pintu toilet, tak bisa dibuka. 3 menit kemudian, pintu itu terbuka sendiri. Di lantainya ada genangan air dan bercak merah tua yang menetes dari atap. Guru olahraga sempat mencoba merekam lorong belakang lewat HP-nya. Hasil videonya membuat semua yang melihat muntah dan demam. Dalam video itu terlihat lorong itu berubah bentuk menjadi seperti lorong kereta tua, berdarah, dan penuh tangan kecil yang keluar dari dinding. Di ujung lorong, ada pintu tua dari besi yang terbuka sedikit, mengeluarkan air merah kental. Dan di video itu pula, terlihat Butia berdiri di depan pintu. Padahal Butia sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Puncaknya terjadi saat listrik padam total selama 6 jam di seluruh area sekolah. Semua backup generator gagal menyala. Alarm berbunyi sendiri dan lorong belakang terbuka lebar tanpa ada yang menyentuhnya. Terdengar suara, "Waktunya pulang. Semuanya sudah menunggu." Ketika listrik kembali, ruang kamar mandi ditemukan kering. Tak ada air, tapi di lantainya terbentuk lingkaran besar dari rambut, kuku, dan gigi anak-anak. Cermin pecah. Di setiap pecahannya terlihat wajah-wajah anak-anak yang hilang, tersenyum, seperti menyambut teman baru. Dan sejak hari itu, sekolah dinyatakan ditutup permanen. Beberapa tahun setelah penutupan sekolah, seorang jurnalis investigasi mencoba masuk ke bangunan tua SDN Widara Jaya 03. Ia membawa kamera dan alat dokumentasi lengkap.
Video terakhir yang ia unggah hanya berdurasi 17 detik. Isi videonya, lorong yang sama, kamar mandi itu terbuka, dan dari dalam keluar suara anak-anak menyanyi. Kalau kamu tidak bisa pulang, kamu tinggal selamanya. Lalu gelap dan video terputus. Kamar mandi terakhir akan selalu menunggu giliranmu. Kisah ini bukan sekedar cerita menyeramkan, tapi menjadi pengingat bahwa di balik dunia yang kasat mata, ada alam lain yang nyata. Tempat-tempat yang ditinggalkan, kosong atau dilupakan, seringkali menjadi ruang bagi makhluk-makhluk yang tak tampak untuk menetap. Namun kita punya satu tempat perlindungan yang tak pernah tertutup. Perlindungan dari Allah. Jangan pernah lalai dalam berdoa. Jangan tinggalkan zikir pagi dan petang. Karena hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang dan jiwa terjaga dari yang gaib. Ketika dunia tak bisa lagi menjamin keamanan, hanya Allah lah satu-satunya tempat bergantung. Jika kisah ini membuatmu merinding, jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya. Bagikan video ini ke temanmu yang paling penakut dan lihat apakah dia berani menontonnya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tapi ingat, jangan pernah buka pintu kalau kamu tidak tahu siapa yang mengetuk.